Di awal episode diceritakan, begitu keduanya memasuki lubang hitam, kekuatan mengerikan datang mencabik-cabik mereka dengan gila-gilaan. Di dalam lubang hitam ini, ada kekuatan menakutkan yang sangat mencengangkan di sekelilingnya. Melihat aliran udara kacau seperti kabut di sekeliling, aliran udara kacau tak berujung menghasilkan tekanan yang luar biasa. Penindasan begitu kuat sehingga sungguh mengejutkan. Meskipun arus udara yang kacau ini tidak sengaja menyerang, tekanan yang mereka keluarkan secara alami sudah cukup untuk membuat puncak maha tinggi menghilang menjadi abu. Hanya orang kuat dengan setengah langkah detasmen yang dapat menolaknya. Tetapi bahkan dengan setengah langkah detasmen, orang yang ceroboh dapat kehilangan jiwanya. Tekanan yang sangat menakutkan, kata Kincen dengan suara yang dalam saat seluruh tubuhnya diselimuti dan dilindungi oleh menara Guyu. Ini adalah aliran udara yang kacau di awal kelahiran alam semesta ini. Ini adalah sumber energi alam semesta. Xiaoyao tertinggi mengaktifkan menara langit liarnya dan berjalan bersama Kincen di lubang hitam Gaia. Napas yang kacau ini juga melindungi alam semesta kita, inti dari alam semesta. Tanpa aliran udara yang kacau ini, alam semesta kita pasti sudah lama diserang. Kincen mengangguk dan dia juga bisa merasakan bahwa aliran udara kacau inilah yang melindungi dunia. Meninggalkan lubang hitam Gaia, tempat aliran udara kacau berada, berarti mengembara di laut kosmik. Xiaoyao tertinggi mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Kincen juga melihat ke atas. Saya melihat celah besar muncul di pintu masuk gua di depan. Di luar celah itu ada dunia yang luas, dengan kekuatan aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir, seperti laut dalam yang gelap. Apakah itu laut kosmik? Kincen berkonsentrasi. Hati-hati. Saat kata-kata Xiaoyao tertinggi jatuh, mereka berdua meninggalkan lubang hitam dalam sekejap dan langsung masuk ke dunia yang aneh ini. Dengan tabrakan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terkikis dalam sekejap. Masing-masing kekuatan ini sama beratnya sebanyak 1000 Jun ketika ditekan. Sudah cukup untuk menghancurkan benua yang tak ada habisnya. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan, sehingga sepertinya merobek tubuh Kincen dalam sekejap. Pada saat kritis, menara Yukuno di atas Kincen dengan cepat berkembang dengan jejak cahaya ilahi, melindunginya di dalamnya. Ini adalah laut kosmik. Kincen melihat sekeliling, kekuatan besar melonjak yang sangat misterius. Ada semacam energi radiasi khusus yang menghilang antara langit dan bumi. Jika orang biasa terkena energi seperti itu, mereka akan melakukannya, mungkin akan kehilangan tubuh fisiknya dalam waktu singkat, dan akan membusuk dan berubah menjadi abu. Hanya ahli tingkat tertinggi yang mengontrol keberadaan aturan tertinggi yang dapat menahan erosi kekuatan semacam itu. Namun, meskipun begitu, umur yang tertinggi di sini akan sangat berkurang. Di alam semesta asli, umur panjang yang tertinggi hampir tidak akan ada habisnya, dan aturan jalan besar tidak dapat mengikisnya. Tetapi di lautan kosmik ini, aturan aneh di sini akan menyerang tubuh semua orang secara instan. Dapat dikatakan bahwa makhluk tertinggi biasa akan menjadi tua sepenuhnya jika ia tinggal di laut kosmik ini selama ratusan tahun. Sedangkan makhluk tertinggi tingkat puncak hanya dapat bertahan hidup paling lama 1000 tahun. Tidak heran alam semesta telah memasuki akhir reinkarnasi. Setelah dihancurkan, semua makhluk hidup akan musnah. Kincen tiba-tiba menyadari bahwa di bawah kekuatan aturan seperti itu, puncak tertinggi hanya dapat bertahan selama 1000 tahun. Apalagi manusia biasa.
Kincen, ketika kamu pergi dari sini, kamu telah memasuki lautan alam semesta. Itu dapat dianggap benar-benar meninggalkan alam semesta asli yang membesarkan kita. Xiaoya tertinggi melihat ke belakang. Kincen juga berbalik dan melihat ke atas. Tak jauh di belakangnya terdapat lubang dinding membran yang robek yang tidak beraturan. Sekilas terlihat dinding membran besar itu terbentang ke segala arah. Seolah-olah ada dinding tirai besar yang tidak pernah terlihat ujungnya. Seolah-olah menutupi seluruh bagian seluruh lautan alam semesta, separuh lainnya tertutup. Ini adalah alam semesta awal, tempat lahir yang melahirkan semua ras, dan tempat lahir yang melahirkanku, kata Kincen dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa merasakan tekanan dari alam semesta awal ini sama sekali. Semuanya, dia hanya merasa sangat agung dan penuh keintiman. Hal ini dikarenakan ia merupakan makhluk yang lahir di alam semesta asli, sehingga dengan sendirinya ia akan merasa dekat dengannya. Di lautan alam semesta, betapapun tersesatnya kamu, selama jaraknya tidak terlalu jauh, kamu bisa merasakan daya tarik alam semesta asli. Jika kamu menemui bahaya, sembunyi saja di alam semesta asli dan kamu akan aman dan sehat, kata Xiaoya tertinggi. Kincen mengangguk sedikit. Tak perlu dikatakan lagi, Xiaoya tertinggi mengatakan bahwa dia telah merasakan ketertarikan alam semesta asli padanya. Ini adalah perasaan misterius, tidak kuat tetapi sangat jelas. Ayo pergi, Xiaoya tertinggi membawa Kincen dan dengan cepat menyapu ke laut kosmik. Laut kosmik sangat luas dan tidak terbatas, seperti lautan luas dalam semesta awal, seperti pulau-pulau di lautan. Hal pertama yang perlu kita temukan adalah daratan atau alam rahasia di laut kosmik ini, kata Xiaoya tertinggi di atas samping terbang lewat. Laut kosmik sangatlah berbahaya dan gelombang pasang di dalamnya dapat memusnahkan manusia sepenuhnya. Jika mereka tidak hati-hati, hanya dengan menemukan daratan di mana manusia dapat bertahan hidup, kita dapat menemukan tempat yang berpeluang. Kincen mengangguk dan keduanya terbang dengan cepat. Selama proses terbang, Xiaoya tertinggi selalu waspada dengan sekelilingnya. Kincen, kita harus berhati-hati saat keluar kali ini. Pernahkah kamu melihat lubang cacing di sekitar kita? Kata Xiaoya tertinggi. Kincen mengangguk. Ada lubang cacing yang pecah di sekitar kehampaan. Beberapa dari lubang cacing ini mengarah ke beberapa alam rahasia, dan beberapa mengarah ke beberapa tempat berbahaya. Jika Anda adalah ahli yang berada di tingkat detasmen, Anda secara alami dapat memasukinya untuk menjelajah. Tetapi kita harus berhati-hati, karena tempat berbahaya di laut kosmik jauh lebih berbahaya dibandingkan tempat yang pernah kita datangi. Itu di luar imajinasimu. Jika kamu bergegas ke lubang cacing dengan gegabah, kamu mungkin akan terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan di alam sekejap. Xiaoya tertinggi memperkenalkan Kincen sambil memimpin Kincen bertarung menembus duri di laut kosmik. Meskipun Xiaoya tertinggi bukanlah orang yang berkuasa, Kincen selalu merasa bahwa Xiaoya tertinggi cukup akrab dengan laut kosmik ini dan mengetahui banyak hal. Keduanya terus terbang melewatinya dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba sebuah benda langit besar muncul di depan mereka, tergantung di kehampaan laut kosmik. Dinding membran kosmik yang besar menyebar dan tidak ada akhir wawasan. Hanya saja dinding membran kosmik terlalu rusak. Sekilas Kincen melihat ratusan lubang dan retakan tidak beraturan yang pecah. Mungkinkah aliran udara yang kacau mengalir sepenuhnya melewati laut kosmik dan dinding membran kosmik? Apa ini? Kata Kincen kaget. Xiaoya tertinggi memandang alam semesta. Alam semesta yang rusak dari kejauhan dan berkata dengan lembut, alam semesta primitif yang telah hancur di akhir reinkarnasi. Alam semesta yang rusak? Kincen terkejut.
Alam semesta ini di depan mereka begitu luas sehingga mereka tidak dapat melihat tepinya secara sekilas dan mereka tidak tahu apakah itu lebih besar atau lebih kecil dari alam semesta asli tempat mereka berada. Dapat dibayangkan bahwa itu pasti terjadi sebuah peradaban yang sangat megah di masa lalu. Tapi sekarang itu seperti reruntuhan yang bobrok, tergantung di lautan kosmik ini, menjadi keberadaan yang sunyi. Apakah ini akhir dari reinkarnasi alam semesta? Pada saat ini, Kinchan akhirnya memahami betapa menakutkannya reinkarnasi alam semesta. Setelah mencapai akhir siklus dinding kosmik, tidak dapat menahan napas laut kosmik, dan napas lautan kosmik akan seperti banjir umumnya merantuhkan tembok alam semesta dan menghancurkan seluruh alam semesta. Pada saat itu, seluruh makhluk hidup di alam semesta itu akan runtuh, akan musnah total karena tidak mampu menahan kekuatan laut kosmik. Ayo pergi, Xiaoyu tertinggi berkata kepada Qinchen, berbalik dan hendak pergi. Tapi saat ini, hahaha, leluhur memang benar. Cepat atau lambat, orang-orang dari alam semesta asli akan memasuki laut kosmik. Aku benar-benar harus menunggumu. Suara tawa tiba-tiba bergema di laut kosmik. Saat berikutnya, boom! Sebuah telapak tangan besar muncul di lautan alam semesta yang tak berujung dan menutupi Qinchen dan Xiaoyu tertinggi dengan keras, menghancurkan segalanya.